Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Saudaraku kaum muslimin, wabil khusus para aktivis dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat menarik ya. Di surat Al-Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Adam, Nuh, ala Ibrahim dan keluarganya wa ala Imran 'alal alamin, atas seluruh makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan memilih segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memilih di antara mereka manusia yang terbaik. Dan manusia yang terbaik adalah para nabi dan para rasul. Kemudian pengikut para nabi dan para rasul dan orang-orang beriman secara keseluruhan. Ayat ini sangat jelas bahwa innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Adam dan keturunannya. Wa Nuhan, Nabi Nuh dan tentu saja keturunannya. Wa ala Imran wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin, atas semua makhluknya di alam semesta ini. Jadi kita akan mengambil pelajaran dari dakwahnya para nabi dan para rasul, bahwa sekali lagi bahwa ad-da'watu hiya sabilun najah fid dunya wal akhirah. Bahwa dakwah itu jalan menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita perlu tahu bagaimana dakwahnya para nabi dan para rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan teladan manusia terbaik yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara para nabi dan para rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ada para nabi dan para rasul yang juga dipilih lagi, yaitu yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ulul azmi, nabi-nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi itu banyak, kemudian dipilih, yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada 25. Kemudian dari 25 itu dipilih lagi ada 5. Itu yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita ingin mengambil pelajaran dari para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah pelajarannya dan kita bisa jadikan amal aktivitas dakwah kita kepada masyarakat. Contoh teladan yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dakwah Nabi Nuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam ila qaumihi, kepada kaumnya. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. Kemudian Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya, mendakwahi mereka selama sangat unik di sini dalam Al-Quran
tinggal bersama kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi berapa? 950 tahun. Para ulama berpendapat di sini bahwa ini pendapat yang kuat, ya. Ada beberapa pendapat bahwa Nabi Nuh itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul sama seperti Nabi Muhammad, yaitu ketika beliau berusia 40 tahun. Kemudian beliau berdakwah sesuai dengan ayat ini 950 tahun atau 1000 kurang 50 tahun. Jadi usia dakwah Nabi Nuh itu luar biasa panjangnya, ya. 950 tahun. Dan ini disebutkan bahwa dakwah ini sebelum umatnya ditenggelamkan oleh banjir, ya. Kemudian setelah mereka tidak beriman kepada Allah kecuali sedikit, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nuh untuk membuat perahu. Kemudian yang beriman hanya sedikit dari kaumnya, maka diperintahkan yang beriman untuk naik perahu, dan yang tidak beriman dihancurkan. Banjir besar yang menutupi bumi. Itu disebutkan di sini 950 tahun. Dan setelah banjir itu disebutkan dalam riwayat Nabi Nuh masih menjalankan dakwanya 60 tahun. Jadi kurang lebih beliau usianya 1050 tahun, ya. Dakwahnya 950 tahun dan menjalankan sisa hidupnya, ya, 60 tahun. Saudaraku yang berbahagia, jadi di sini sangat jelas bahwa ad-dakwah sabilun najah fid dunya wal akhirah. Kaumnya Nabi Nuh yang tidak beriman, bahkan termasuk keluarganya, istrinya dan anaknya Kan'an yang tidak beriman, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamat di dunia dan tidak selamat di akhirat. Sementara Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman yang naik ke dalam perahu, makanya disebut, istilahnya ada qawaribun najah atau safinatun najah, ya. Perahu keselamatan, ya, yang beriman pada Nabi Nuh, merekalah yang selamat dan tentu saja di dunia dan di akhirat, ya. Yang sangat menarik selama dakwah Nabi Nuh ini diabadikan juga di dalam surat Nuh, ya. Beliau berdakwah luar biasa, ya. Saya bacakan beberapa ayat. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, saya berdakwah mengajak kaumku siang malam, ya. Jadi bukan hanya siang tapi malam juga beliau gunakan untuk berdakwah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi dakwahku tidak membuat mereka beriman, tetapi mereka semakin jauh dari ajaran yang benar, ajaran Nabi Nuh. Mereka lari. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Sangat keras keingkarannya kepada Nabi Nuh dan pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Nuh mendakwahi mereka agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menutupkan telinganya fi adanihim wastaghshaw thiyabahum.
ya, mereka tutupi telinga mereka supaya tidak mendengar. Wa asarru wastakbaru istikbaro, dan mereka betul-betul sombong, takabur, tidak mau menerima ajarannya Nabi Nuh. Summa inni da'autuhum jiharo, ya, Nabi Nuh juga berdakwah terus terang, jelas. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, bahkan dakwahnya bukan hanya jelas, terang-terangan, terbuka, tetapi juga rahasia, berdua satu-satu dideketin gitu ya. Semua cara sudah dilakukan oleh Nabi Nuh siang malam, ya, tetapi yang beriman hanya sedikit, ya. Rentang waktu yang sangat panjang, 1000 kurang 50 tahun, mendakwahi kaumnya siang malam dengan berbagai macam cara, metodologi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh, tetapi yang beriman hanya sedikit. Ini tentu saja untuk hiburan bagi tentu saja Rasulullah SAW, agar dakwahnya Nabi Nuh itu lebih berat, lebih panjang, lebih lama, tantangannya lebih berat, sehingga Rasulullah tidak patah arang, tidak melemah, tidak putus asa. Demikian juga hiburan dan pelajaran untuk kaumnya, untuk kita semua. Para dai ketika berdakwah, maka dakwahnya Nabi Nuh itu sangat panjang, tetapi yang beriman sedikit. Satu hal yang sangat menarik dari dakwahnya Nabi Nuh itu juga, Nabi Nuh itu Nabi dan Rasul yang pertama yang menghadapi manusia menyekutukan Allah, menyembah berhala. Di sini ada kisah al-asnam, ya, kisah bagaimana manusia menyembah berhala atau patung. Pada hakikatnya manusia itu membutuhkan Tuhan, sehingga walaupun mereka sesat tetap saja membutuhkan Tuhan. Nah, di sini ada kisah manusia pertama yang menyembah berhala, ya, menyekutukan Allah dengan berhala. Disebutkan di dalam surat Nuh juga. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uka wa nasra. Jadi berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh itu sebelumnya adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini namanya Wadda. Ada 5, ya. Yang pertama namanya Wadda, yang kedua Suwa'a, yang ketiga Yaghutsa, yang keempat wa Ya'uqa, yang kelima Nasr. Ya, ada 5 orang-orang soleh ini yang hidup antara sebelum Nabi Nuh dan sesudah Nabi Adam, ya, anak keturunannya Nabi Adam. Ini mereka adalah orang-orang soleh. Mereka sangat memuliakan orang soleh, mengikuti orang soleh itu, mengikuti ajarannya, gitu ya. Kemudian orang soleh itu wafat, dan lama-lama ketika orang soleh itu sudah lama wafatnya, itu generasi berikutnya tentu saja tujuannya untuk mengenang, untuk mengingat, untuk menjadikan teladan orang-orang soleh. Kita bikin berhala untuk mengenang jasa-jasa orang soleh ini. Kita bikin patung untuk mengenang jasa-jasa orang soleh ini. 5 orang soleh. Wadda, ya, Suwa'a, Yaghutsa, wa Ya'uqa, wa Nasr. Awalnya begitu. Mereka membuat patung, membuat berhala untuk mengenang jasa-jasa orang yang baik, orang yang soleh itu. Lama-lama generasi berikutnya mengkultuskan, ya, patung itu, berhala itu, dan lama-lama patung itu disembah, ya, disembah sebagai perantaraan. Mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala, tapi ini sebagai perantaraan, ya. Ini kisah bagaimana manusia menyembah berhala, menyembah patung
Ya, di mana tadinya adalah patung-patung itu adalah orang soleh yang dimuliakan, kemudian lama-lama dikultuskan dan disembah. Dan uniknya sampai sekarang juga masih banyak ya patung-patung berhala yang manusia menjadikannya sebagai Tuhan. Tentu saja inilah inti ajaran para nabi dan para rasul, agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja. Demikian juga Nabi Nuh ya, mengajak manusia yang sesat menyembah berhala untuk kembali kepada Allah, untuk agar hanya beribadah kepada Allah saja. Ini sedikit pelajaran dari dakwah Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya dan kita bisa bersabar di jalan dakwah, karena sesungguhnya jalan dakwah itu lebih panjang dari usia kita, dan apapun ujian-ujian yang ada di jalan dakwah, tentu saja apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu lebih berat, lebih lama, dan lebih panjang, sehingga kita mudah-mudahan diberikan kekuatan, sabat, keteguhan di jalan dakwah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.